kita siap. Tapi karena kita siap itu kita mencegah bagaimana supaya tidak terjadi bangkrut. Seperti sekarang kayak ada corona ini ya, kita harus siap dengan corona ini. Siap itu bukan berarti kita langsung sak-sae maju biar kena corona, enggak. Siap itu maksudnya kita bagaimana mencegah corona itu ada, kita siap. Mau hand sanitizer-nya siap, pola hidup sehatnya siap, cuci tangannya siap, dan sebagainya. Dalam hal bangkrut, usaha itu kan ada bangkrutnya juga. Kita harus siap dengan bangkrut. Nah, supaya siap, bagaimana? Maksudnya supaya kita bisa mencegah sebelum terjadi dan bangkit jika mengalami. Jadi ya, lanjut ya. Jadi bangkrut itu ya sesuatu hal yang mau dihindari oleh kita semua, ya kan? Karena kalau bangkrut kita bikin usaha yang maunya nggak bangkrut. Cuman kan itu bisa terjadi pada kita, makanya harus kita hindari. Nah, menjadi pengusaha itu adalah pilihan. Jadi kalau kalian nanti lulus pengen jadi pengusaha, itu adalah pilihan. Maka jangan disesali. Kenapa? Ya, karena itu pilihan, bangkrut itu adalah konsekuensi yang akan kita hadapi. Seimbang dengan kaya yang bisa kita peroleh. Jadi kalau kita jadi pengusaha itu pilihan. Saat kita sudah memilih jadi pengusaha, kita ya konsekuensinya bisa saja bangkrut. Maksudnya apa? Kita sudah keluar modal banyak, menggebu-gebu keras, tabungan dikumpulkan banyak, ternyata harus habis karena bangkrut. Ya, beda kalau pegawai itu konsekuensinya bukan bangkrut, konsekuensinya adalah PHK. Konsekuensinya harus bekerja setiap hari. Tapi kalau pengusaha, konsepnya bangkrut. Setimbang dengan hasil yang didapatkan, kayanya seorang pengusaha kan luar biasa kalau berhasil. Menghindari bangkrut itu ada ilmunya. Bangkit dari bangkrut juga ada ilmunya. Nah, jadi bukan tidak masuk akal, tapi mungkin akalnya yang belum masuk. Oke. Iya, Bi. Pak Tok itu Mas Jafda. Lanjut, apa nggak kedengeran? Ya, nulis Mas Jafda Dewisma. Jangan ngono kuwi nek nulis iki aja mung pak opo ngono lho. Mosok mung pak wis terus tanya. Maksudnya ya ada pak ini baru di enter jadi tidak berhenti di situ. Oke. Nah, kalau kita kalau kita akan menghadapi sebuah kebangkrutan, saat kita bangkrut, kita itu mempunyai hanya 3 hal. Dan yang paling utama adalah kredibilitas. Saat kita bangkrut, kita itu mempunyai kunci. Kunci bangkit dari bangkrut adalah kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Kredibilitas itu adalah kepercayaan orang terhadap kita. Bagaimana orang itu mempercayai kita. Jadi value kita, kalau kita dianggap orang ini kredibel, bisa dipercaya. Itu kalau kita pun bangkrut, kita misalnya mau mengajukan modal kerjasama dengan orang yang punya modal, ya kredibilitas kita. Maka dari sekarang, termasuk kalian mahasiswa itu kredibilitas kalian di antara teman-temanmu itu juga dilihat. Kalau ada temannya yang misalnya bisa dipercaya, dia dengan tugas itu benar-benar diselesaikan dengan baik, pinjam uang yang dibalik ke, dan lain sebagainya. Kredibilitas seseorang itu adalah kunci bangkit dari bangkrut. Jika suatu saat kita terjadi bangkrut, ya kredibilitas. Karena kita mau memulai lagi, kalau kita nggak dipercaya, ya susah. Nah,
Jika kita mau sukses jadi pengusaha, itu ada 3 hal yang utama yang harus kita punya. Yang pertama adalah skill. Skill itu keterampilan. Jadi pertama itu kita harus punya skill. Skill atau keterampilan adalah keilmuan yang telah teruji di lapangan, bukan sekedar teori saja. Gitu ya. Jadi kita harus punya skill. Skillnya adalah ilmu yang teruji di lapangan, bukan teori-teori buku tok. Ya kan? Jadi saat ini silahkan kalian belajar di bangku kuliah ini. Tetapi nanti kalau sudah di lapangan bisa saja beda. Ya kan? Nah, yang dimaksud skill itu adalah ilmu yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman. Gitu kan ya. Tapi bukan berarti teori itu nggak penting. Tapi dari teori-teori yang kita dapatkan di perkuliahan atau apa itu harus kita terapkan, gitu kan ya, dengan yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu skill itu bisa didapat dengan jam terbang. Kalau misalnya kalian butuh skill jualan gitu ya nggak bisa cuma baca buku tok. Ya kalian harus jualan, nyoba jualan. Nanti ketemu caranya. Skill itu akan muncul di sana. Akhirnya jualan caranya gini. Tidak hanya teori sebagai basic saja, tapi teori itu dipakai untuk mendapatkan skill yang dibutuhkan. Oke. Yang kedua, untuk kita bisa sukses, kita butuh credibility atau kredibilitas. Kredibilitas alias membangun nama baik di mata para rekan bisnis. Jadi kita harus punya nama baik di antara para rekan bisnis. Memang kredibilitas itu mudah diucapkan, tapi tak mudah dipraktekkan. Mungkin kita mudah membangun nama baik jika kita ada maunya. Misalnya kita punya calon pelanggan, ya kan, yang kira-kira mereka mau mengambil orderan dari kita. Misalnya kita dapat pelanggan ini, mau beli apa ke kita. Kita bisa saja membangun nama baik. Nah, seolah-olah segampang itu. Tetapi nama baik itu supaya kita harus jaga tidak hanya dengan konsumen, tapi juga dengan supplier. Misalnya ada yang jualan telur puyuh, telur asin, sapa deknya nggak gitu, telur asin. Nah itu, memang kita membangun nama baik kepada konsumen itu gampang, baik-baik pada mereka. Tapi yang nggak kalah penting adalah kepada supplier. Saat kita sudah ndang laku, telur puyuh, telur asin, ndang dibayar supplier, punya target kapan. Misalnya pulaan dari supplier dapat telur 100 biji gitu ya, 2 minggu dibayar, ya 2 minggu belum laku pun ya tetap harus langsung dibayar. Kita harus menjaga kredibilitas itu. Terus kalau ternyata kita belum laku, terlambat, itu jangan kita malah kabur, diam saja, nggak ngabarin. Kalau ditagih ya, kalau memang kita pas nggak bisa menyanggupi bayar, ya kita sampaikan maaf. Harus dengan itikat baik. Tapi ya segera nanti harus jujur. Semakin kita menghindari itu, kredibilitas kita semakin hancur. Ya, jadi yang pertama skill, yang kedua adalah kredibilitas. Nah, yang ketiga adalah network. Network itu jaringan. Kecepatan bisnis kita akan berkembang sebanding dengan berapa luas kualitas jaringan yang kita miliki. Jadi kalau kita punya jaringan yang tinggi, banyak, gitu ya, gampangnya beginilah. Teman-teman di WA itu yang nge-save nomor teman-teman itu ada 1000 orang. Dan 1000 orang itu percaya kepada kalian bahwa kalian itu kredibel, gitu kan ya. Terus 1000 orang sudah percaya. Networknya berarti 1000 orang. Kalian misalnya buka story di WA itu, dijual telur asin, itu 1000 orang yang percaya bahwa kalian kredibel dan memang punya skill dalam itu, langsung orderannya cepat-cepat. Karena punya network yang cukup besar.
Jadi skill, apa yang kedua? Kredibilitas, yang ketiga network. Itu harus dipunyai. Jadi kita nah, dalam berbisnis mungkin kita akan mudah jika kita punya banyak jaringan. Ya kan? Misalnya nih, oh punya kerjasama baik dengan saya misalnya. Kalian adalah punya pasien. Tiba-tiba lulus untuk pasien. Punya teman banyak yang supplier. Langsung hubungi, Pak ini saya begini, Pak pinjam sebentar ya Pak ya untuk pasiennya. Ini kebetulan pasiennya belum DP. Gitu kan ya. Kalau kalian sudah DP dan sudah punya network dan skillnya ada, oh ya, kirim bayarnya nanti 2 hari ya setelah diterima ya, oh ya, akan dikirim. Kalau kita punya network, gitu. Kalaupun punya skill, punya kredibilitas, tapi nggak punya network, ya susah juga. Gitu kan ya. Nah, jadi kita harus membangun jejaring. Gitu ya. Itu ya, jadi kita harus punya 3 hal yang mencapai sukses. Nah, bisa terjadi bangkrut itu terjadi pada kita. Bangkrut itu maksudnya apa? Kita nggak punya uang sama sekali. Bisnis kita sudah ada, uang nggak masuk, tapi tetap harus bayar pegawai, bayar supplier, dan lain sebagainya. Itu namanya bangkrut. Di mana cash flow-nya nol, tidak ada pemasukan. Makanya cuma pengeluaran dan kewajiban bayar. Itu ya. Nah, apa penyebab kebangkrutan? Yang pertama adalah rugi panjang. Jadi ada rugi yang tidak segera ditangani dengan cepat dan tegas. Di dalam bisnis kita mungkin ada suatu hal yang merugikan, tapi tidak diselesaikan dengan cepat dan tegas. Sehingga ruginya itu dowo terus, gitu kan ya, memperpanjang rugi terus. Misalnya kita jualan produk yang produknya itu mahal, kita harus pulang mahal, tapi nggak laku-laku, sedangkan produk itu dari utang, bayarnya pakai utang. Nah, maksudnya dari utang itu produk terjual untuk utangnya ternyata nggak tertutup karena produknya itu memang produk yang nggak laku, nggak ada diselesaikan sehingga ruginya panjang, terus barang nggak laku, tagihannya juga nggak terbayar-bayar, itu rugi yang sangat panjang. Oke. Yang kedua adalah laba semu. Laba semu itu adalah saat kita tidak mengetahui finansial, perhitungan finansial, seolah-olah untung tapi rugi. Misalnya jualan apa dijual harga 500.000 sepasang, bahannya 400.000, habisnya sama produksinya 400.000 ke 500.000. Ternyata karena tidak melek finansial, tidak menghitung habisnya listrik, tidak menghitung tenaga kerja yang dipakai sendiri, gitu kan ya, tidak menghitung kesalahan dalam produksi, gitu kan. Nah, itu akhirnya seolah-olah laba 100.000, tapi ternyata laba itu tidak ada, justru merugikan. Yang ketiga adalah faktor orang lain. Jadi kadang-kadang kita terlalu percaya sama pegawai kita, atau percaya pada orang lain dalam bisnis kita, tanpa kita dipikir, pokoknya bayar, gitu kan. Kemudian bayar kita nggak mau. Itu bisa kan menyebabkan kebangkrutan. Yang keempat, bisa juga karena tak terduga. Itu optimisme yang berlebihan. Kita terlalu optimis. Kalau optimis buka usaha merekrut pegawai banyak, keuangan halal. Ternyata bludak corona. Dengan tak terduga kan. Terlalu optimis, kita ternyata semua sudah diinvestasikan, nggak punya uang. Gitu ya. Yang kelima, teknisi karatan. Teknisi karatan itu adalah suka menepuk dada dan mengabaikan beban. Jadi kita itu sebagai seorang OP, kalau di usaha kadang-kadang kita jadi teknisi karatan. Tapi usaha ini nggak enak, nggak jalan.
prostesis ini yang bikin juga nggak jalan, nggak apik pas ini, gitu kan. Sehingga kita jadi teknisi yang karatan, kita kerja terus mengerjakan itu tanpa mengembangkan usaha. Akhirnya ya jadi karatan, seolah-olah kita josdim, gitu kan ya. Itu namanya teknisi karatan. Yang keenam, diri sendiri. Salah diri. Karena kita mungkin kurang baik, kurang sedekah, kurang berpikir, gitu kan. Salah diri kita. Yang ketujuh adalah jika ada komplikasi, terus diri sendiri ini gak sip, terus banyak kejadian tidak terduga, usahanya radiator finansialnya dengan baik, ada beberapa usaha rugi panjang yang lagi diperhitungkan kan, dan sebagainya. Terus komplikasi, mumet dan sebagainya. Loh, suara putus-putus. Suara saya masih putus-putus atau sudah terdengar? Putus-putusnya dari mana? Oke. Sekarang dengaran ya? Dengaran saya ya? Oke, jadi saya ulang sedikit. Penyebab-penyebab kebangkrutan terbesar itu adalah yang pertama, rugi panjang, laba semu, faktor orang lain tak terduga, teknisi karatan, diri sendiri, dan komplikasi. Itu ya. Nah, rugi panjang itu apa? Tadi sudah tak jelaskan. Jadi, kita di dalam usaha itu ya jangan sampai terjadi rugi-rugi panjang. Nah, dari guru saya mengajarkan seperti ini ya. Saya ajarkan lagi ke kalian. Yang disebut dengan hukum semut. Hukum semut. Hukum semut itu apa? Nah, jadi kalau kita mau menentukan lokasi usaha, kemarin sebelumnya kan kita ada yang pernah tanya, Pak, kalau menentukan lokasi usaha gimana? Gitu kan ya. Nah, kita pelajari dulu dari yang namanya hukum semut. Hukum semut yang pertama adalah jenis semut. Jenis semut. Target pasar yang Anda bidik. Ya kan? Jenis semut lebih kita kaitkan dengan tipe tempat tinggalnya atau sarang semutnya agar lebih mudah untuk menentukan lokasinya. Gitu kan ya. Nah, maksudnya gini. Kita harus mengetahui jenis semut yang mau kita bidik itu seperti apa, jenis pelanggannya mau kita bidik seperti apa. Paling gampang kan jenis pelanggan ya dilihat dari sarangnya, omahe itu loh, rumahnya. Rumahnya apakah tipe 36, 45, 120, 500, apartemen, kosan, kantoran, pekerja pabrik, anak sekolahan, gitu kan ya. Nah, dari tempat tinggalnya kan kita tahu bahwa dia itu jenis semut apa, punya kemampuan beli seperti apa, maksudnya gitu loh. Kalau orang yang rumahnya tipe 36 itu dengan orang rumahnya yang tingkat tipe 500 yang tingkat 2 ya beda kemampuan belinya. Nah, target yang Anda bidik itu mana? Gitu kan ya. Nah, itu namanya jenis semut. Jenis semut adalah target pasar yang kita mau bidik. Yang kedua, sarang semut. Sarang semut itu adalah tempat di mana semut menghabiskan sebagian besar waktunya, tempat tinggal maupun aktivitas. Sarang semut itu bisa rumah, bisa juga kos-kosan, bisa juga pabrik, sekolah. Jadi kita harus tahu sarang semutnya itu di mana. Sarang semut dari target kita. Gitu kan ya. Kalau saya gambarkan misalnya sarang semutnya itu adalah anak sekolahan atau mahasiswa kampus 2 Poltekkes Surakarta sini, ya ini sarang semutnya adalah Poltekkes Surakarta. Jenis semutnya jenis semut mahasiswa ini. Kemampuan belinya segini nih. Nah, gitu kan ya. Terus yang ketiga kita harus tahu dari hukum semut itu namanya pengundang semut. Pengundang semut itu adalah tempat-tempat yang menarik untuk semut datang. Semut itu datang itu senang di mana saja.
Tapi bukan sarangnya loh ya. Kalau sarangnya kan bisa kosnya, rumahnya, atau sekolahnya. Tapi pengundang semutnya itu ada tempat menarik yang semut-semut itu datang. Misalnya kita gambarkan mahasiswa UP. Itu adalah pengundang semut itu misalnya, oh mall, oh pasar, gitu kan ya. Oh ada tempat les-lesan, oh ada tempat gymnya mahasiswa itu. Nah, itu namanya pengundang semut. Beda dengan sarang semut. Sarang semut itu kalau sekolahnya pindah, uangnya pindah. Tapi kalau pengundang semut itu adalah hal-hal lain yang membuat mahasiswa cepat datang. Misalnya tempat fotokopian, gitu ya. Warnet kalau zaman dulu. Sekarang warnetannya nggak HP. Oke. Yang selanjutnya pada hukum semut itu adalah jalur semut. Jalur di mana semut itu lewat. Kita harus tahu jalur semut. Yang terbaik jalur semut itu yang bagaimana? Jalur antara sarang semut dengan pengundang semut. Jalur dari sekolah nih, di kampus dengan misalnya mall. Nah, itu kan ya, jalur di situ itu juga tempat yang sering didolani mahasiswa kan mall. Atau tempat ngon fotokopian, atau tempat ngon hik, senengane nongkrong mahasiswa. Jalur itu adalah jalur semut. Nah, itu adalah jika jalur itu sering dilewati, itu adalah jalur yang paling strategis. Jalur antara rumah sarang semut dengan pengundang semut. Itu adalah jalur yang paling strategis. Jika target kita contohnya mahasiswa, berarti jalur yang itu tadi itu adalah jalur paling enak untuk kita membuat lokasi usaha. Terus kita juga harus tahu yang namanya terlihat oleh semut. Maksudnya semutnya itu kan target market kita tadi. Pastikan toko kita terlihat langsung oleh semut saat lewat di jalur semut. Jadi tempat usaha kita itu harus di jalur semut dan terlihat oleh semut. Supaya terlihat. Jadi jalur, oh ini lewat ke sini. Sebagai contoh, kalau contohnya mahasiswa kalian kurang nyambung, saya kita kasih contoh misalnya ini. Pasien OP. Pasien OP itu apa namanya? Rumahnya mana? Rumah itu sarangnya yang paling banyak orang amputasi itu di mana? Misalnya di rumah sakit ortopedi, Prof Suharso Bib, ya toh. Sana banyak pasien di sana yang amputasi. Jalurnya dia dari situ terus dia mungkin pulang sebagai mungkin selain ke rumah sakit Profesor Dr. Suharso ortopedi, dia nge-mall pasien itu. Tapi pasien amputasi masuk nge-mall. Pengundang semutnya mungkin ya tempat menginap lah ya. Ada kos-kosan di sekitar rumah sakit ortopedi itu yang sering dipakai tinggal oleh pasien. Nah, berarti jalur antara rumah sakit ortopedi dengan kos-kosan itu adalah jalur semut. Jika kita membuat tempat usaha yang terlihat oleh semut itu pasien tadi, misalnya di sampingnya rumah sakit ortopedi, pinggir jalan yang terlewati itu ada jual prostesis, kaki palsu, tangan palsu, kaki palsu. Nah, itu terlihat oleh semut. Gitu kan ya. Nah, jadi itulah yang disebut hukum semut. Kita harus mengetahui dulu. Oke, bagaimana jika kita sudah punya usaha tapi lokasinya salah? Tidak di jalur semut yang terlihat oleh semut. Terus piye? Ya tinggal ditimbang-timbang saja. Apakah kita mau membuat budget promosi yang lebih besar untuk mengundang semut? Kan semutnya nggak lewat di situ, gitu kan ya. Berarti kita harus membuat budget lebih besar, membuat promosi iklan di mana-mana agar orang datang ke lokasi kita. Karena lokasi kita tidak di jalur semut. Ataukah kita pindah lokasi ke jalur semut yang lebih strategis? Dua-duanya membutuhkan biaya.
Dari sini paham bahwa pentingnya lokasi dalam usaha, mengetahui yang namanya hukum semut. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya, lanjut. Jadi, biasanya orang bisa salah dalam berbisnis itu ada 3 hal. Yang pertama bisa saja salah sarang semut. Yang kedua bukan jalur utama semut. Atau yang ketiga tidak terlihat oleh semut. Jika kita salah sarang semutnya mana? Nggak punya sarang semut. Sejak awal tidak menentukan mana sarang semutnya. Sarang konsumen utama kita. Ya berarti salah sarang. Wah ya angel untuk pasien. Yang kedua, bisa saja bukan jalur utama semut. Gitu ya. Dalannya yang kita tempati itu untuk usaha itu bukan jalur utamanya semut. Karena bukan jalur utamanya semut, ya nggak ketok lah, semut nggak pernah mampir ke situ. Bukan di jalur utama. Kalaupun datang butuh tenaga ekstra, butuh promosi yang ekstra supaya bisa ketemu sama tempat usaha kita. Yang ketiga, bisa saja sarang semutnya benar, sudah benar juga di jalur utama, tapi tidak terlihat oleh semut, tempat usahanya yang kecil, tidak patek gitu. Nah, tidak terlihat. Juga membuat usaha kita salah, tidak berhasil. Gitu kan ya. Nah, misalnya kita mau usaha restoran, ya sarang semutnya mana? Target restoran kita apa? Restoran untuk siapa? Mahasiswa atau orang-orang biasa? Orang-orang inilah, orang-orang biasa yang kerja di pabrik. Pabrik itu misalnya pabrik 3 pilar besar gitu kan ya, atau pabrik mana lah. Ya sarangnya situ. Terus orang-orang itu yang di pabrik itu senengannya kemana? Oh dia sering nge-mall. Jadi jalur antara pabrik itu dengan mall. Itu adalah jalur utama semua. Terus toko kita harus terlihat oleh semut yang jadi target kita. Nah, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang selanjutnya, supaya kita terhindar dari yang namanya bangkrut, kita harus disiplin finansial. Disiplin finansial ada 7. Yang pertama adalah pisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan agar terhindar dari penggunaan yang tidak disengaja atau dianggap uang kita. Jadi kalau kita punya usaha misalnya jualan telur asin nih mau ya masukkan modal dulu misalnya 2 juta di rekening usaha. Rekening tidak mesti di bank ya, dipisah lah. Oh ini 2 juta duit usaha gitu kan. Misalnya berdua ya 2 juta, sama temennya 2 juta, 4 juta. Oh gue modal pulaan telur asin. Nanti laku 100.000, laku 200.000 masuk situ. Jadi uangnya terpisah dengan uang pribadi. Kalau dicampur di situ nanti seolah-olah duit itu. Padahal bukan. Terus giliran mau kulaan telur nggak punya. Nah, gitu kan ya. Jadi harus dipisahkan antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan atau rekening usaha kalian. Meskipun usaha itu 100% milik kita. Supaya mudah dihitung, gitu ya. Yang kedua, budgetkan pengeluaran bulanan. Tiap bulan itu harus dibudgetkan. Termasuk gajimu, gaji Anda. Gajilah diri Anda sesuai dengan jabatan.
dan angka kebutuhan Anda. Jadi setiap bulan ya sudah dibudgetkan, oh ini 1.500.000 atau 2 juta ini gaji saya, dari keuntungan perusahaan itu langsung dibudgetkan dari gaji kita. Jadi kan ya, walaupun usaha dewi sing lakone dewi wong siji tok, tapi langsung dikeluarkan 1 juta atau 2 juta tiap bulannya itu. Lalu jika terpaksa pinjam, hitung sebagai kasbon atau utang yang harus dibayar di gajian berikutnya. Ternyata usahanya sudah dapat duit oke. Terus pengen tuku HP, tinggal pribadi. Ya sudah, kita dicatat kasbon oleh kita sendiri. Nanti gajian ke depan berarti kita nggak ngambil gaji. Harus tertib. Yang ketiga, buat proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas itu gimana? Kapan kira-kira kita akan mendapat uang? Kapan kita keluar uang? Dan kapan akan minus atau plus uangnya? Jadi bisa terjadi. Misalnya gini, setiap tanggal 1 kulaan, terus setiap tanggal 1 kulaan, setiap tanggal 30 gaji pegawai. Kalau kulaan berarti ada pengeluaran. Gaji pegawai ada, terus setiap tanggal 10 misalnya dapat pembayaran. Nah, itu dicatat. Jadi punya, berarti pengeluaran tanggal 1, pengeluaran tanggal 30, ada pemasukan tanggal 10. Nah, dilihat, diproyeksikan. Berarti kita itu kira-kira kemungkinan bulan depan ini duitnya kurang. Jadi sebelumnya kita sudah bisa antisipasi. Jadi proyeksi arus kas itu penting. Yang keempat adalah membuat laporan arus kas. Jadi membuat laporan keuangan. Nah, kalau kita masih usaha pemula, seperti kalian mau memulai ya, nggak usah yang repot-repot. Yang penting ada keluar masuk uang itu jelas. Termasuk gaji kita, kasbon kita sendiri, pakai uang untuk belanja apa dulu, dipinjam siapa dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu ditulis dulu. Yang kelima, pisahkan akunting dengan kasir. Jadi orang yang menghitung-hitung akunting itu harus berbeda dengan yang kasir. Kalau misalnya kita punya pegawai, satu itu kasir yang ngasih uang, yang satu yang nyatet uangannya. Kalau orangnya sama, misalnya ada uangnya kelong 100, kelong 1000, kelong 2000, ya dia bener ke catatannya itu. Padahal kan harusnya enggak. Jadi yang nyatet itu akunting itu tidak boleh pegang uangnya, sedangkan yang kasir hanya pegang uangnya, tidak pegang catatannya. Nanti disinkronkan. Si kasir sekarang pegang uang berapa? Ada 5 juta. Coba dilihat dari akuntingnya. Sekarang harusnya saldonya berapa? Saldonya harusnya 5.500.000. Nah, berarti si kasir membawa uang 500 gitu ya. Terus yang keenam, hindari uang menginap di karyawan. Jadi jangan sampai karyawan Anda, kalau kalian nanti punya karyawan, itu jangan sampai uang itu dibawa karyawan jangkanya terlalu lama. Misalnya dibawa karyawannya gosek godit 1 juta go mulai. Nanti dibawa pulang dipakai jajan apa? Nanti balik gini itu lama. Kadang lupa nggak dikembalikan juga. Kadang terlanjur kepake, gitu kan ya. Kadang kalau kita nggak ingat, nggak diingat. Jadi jangan sampai uang itu menginap di karyawan. Ingat, kejahatan itu tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Dia hanya disuruh bawa uang, ternyata pakai perlu dipakai jeglok hilang, karena jeglok hilang gak wani lapor, gitu kan ya. Nah, kehilangan 10.000, dia nggak lapor, bilang aja, waduh hilang, ini terus jadi ngapus sih, Pak tadi apalah. Jangan sampai uang itu menginap di karyawan, apalagi terlalu lama. Sekarang kita masih kresek-kresek.
arus gas. Yang nomor 4 tadi adalah membuat laporan arus kas. Ya, membuat laporan arus kas. Sekarang masih kresek-kresek juga. Ini sinyal poltekkes lagi. Sekarang sudah bagus belum? Oke, lanjut ya. Masih kompres. Oh ya, hati-hati Pak. Nomor 7 adalah lakukan cek stok secara berkala. Celah manipulasi. Oh, udah bagus ya. Nah, jadi nomor 7 adalah lakukan cek stok skala berkala. Jadi kita harus mengecek stok. Kadang kalau kita nggak ngecek stok secara berkala, ada yang terjual, dilaporkan belum terjual. Nah, duitnya dipek pegawai nih, itu kan bahaya. Terjual tidak dilaporkan terjual. Nanti di akhir bulan dilaporkan barangnya rusak. Nah, itu kan duitnya dipek pegawai nih, itu kan ya. Nah, jadi lakukan cek stok berkala. Kalau saya review 7 disiplin finansial, yang pertama adalah pisahkan rekening pribadi dengan perusahaan. Yang kedua adalah budgetkan pengeluaran bulanan. Yang ketiga adalah buat proyeksi arus kas. Yang keempat adalah buat laporan arus kas. Yang kelima adalah pisahkan akunting dengan kasir. Yang keenam, hindari uang menginap di karyawan. Yang ketujuh, cek stok secara berkala. Nah, yang kedua yang membuat kita bangkrut itu adalah laba semu. Laba semu itu maksudnya seolah-olah laba, seolah-olah profit, seolah-olah untung, tapi ternyata nggak untung. Kelihatannya untung, tapi kok nggak enak duitnya. Nah, itu kita harus jeli dalam membuat laba semu ini, melihat laba semu ini seolah-olah kita untung tapi nggak untung. Gitu ya. Seolah nggak untung itu biasanya jadi saat kita tidak tertib di dalam membuat laporan keuangan. Kita tidak tertib di dalam menggaji diri kita sendiri. Gitu ya. Atau yang paling parah adalah saat kita punya usaha tapi usahanya itu dititip-ke. Sebagai contoh gini, misalnya kalian membuat korset, dititip-ke di toko-toko alkes, dititip-ke di fisioterapi, dititip-ke ke mereka. Pas Anda titipkan ke mereka, ya toh, seolah-olah kan kayak wis laku, tapi kan padahal belum laku, gitu kan. Terus pas kadang-kadang barang itu dibalikkan ke kita karena nggak laku. Padahal kita ngitungnya wis laku, gitu kan. Nah itu seolah-olah untung tapi rugi malahan. Barangnya malah balik. Padahal barang itu sudah dibayar ongkos produksinya, sudah untuk beli bahan dan lain sebagainya. Nah itu yang namanya laba semu. Nah kalau usaha paling enak gimana? Ya paling untung adalah saat orang mau beli kita jual. Jadi kita kulaannya sesuai dengan yang dibeli oleh konsumen. Yaitu labanya murni laba tenanan. Tidak ada stok, tidak ada titip, sehingga terus tidak ada balik itu kan ya, retur itu tidak ada. Nah itu sebenarnya laba benar-benar murni seperti itu. Tapi kalau kita sudah usaha mulai berkembang, kadang kan kita bikin stok barang banyak. Setelah kita bikin stok barang, dititip-titip ke. Nah, titip-titip ke itu kita akhirnya banyak laba semu. Seolah-olah laba tapi nggak laba. Wah, barangnya oke ini. Ternyata di sana di titik wah ini laris ini. Seolah-olah kan laris. Terus kita produksi lagi. Ternyata barangnya nggak payung balik lagi. Nah, itu kan seolah-olah untung. Seolah-olah kita wah nambah pegawai. Wah, itu nambah bahan. Padahal barang itu kan belum laku, masih dititip-titip ke. Konyolnya lagi jika ternyata nggak laku dibalik ke, atau yang kita titipi sudah jual, sudah laku, tapi duitnya nggak di store-store ke kita. Malah kita diminta kirim barang lagi. Nah kayak gitu ya. Nah itulah yang disebut
laba semu, seolah-olah laba itu, tapi susah jika kita tidak benar-benar mendapatkan uangnya. Jadi, kata kuncinya, cari pelanggan yang mau beli barang kita itu mudah. Kalau kita mau cari pembeli itu gampang. Tapi cari pelanggan yang bayarnya bagus itu yang nggak gampang. Misalnya kalian produksi korset, nyari yang mau beli, yang mau memasarkan fisioterapi sak Solo Raya, sak Indonesia Raya, gampang dijual sana. Tapi yang bayarnya bagus, ndang ditompo, ndang bayar, itu yang susah, itu kan ya. Jadi ya sebaik-baiknya kita cari yang pelanggan yang pembayarannya bagus, gitu ya. Gitu ya. Nah, kita kan kadang kan nitip ke barang produksi kita kepada orang-orang lain agar dijualkan, gitu kan ya. Tapi pas kita mau produksi itu, misalnya kita produksi korset itu ya, kita kan butuh bahan, ya kan. Bahan itu kan kalau kita beli cash, sedangkan duitnya nggak enek, kan ya ora iso, gitu kan ya. Kalau kita nunggu dari orang yang kita titipi, setorannya kalau nggak tertib, ya kita ya pusing. Kita bisa melakukan strategi bayar mundur. Bayar mundur itu membayar mundur kepada supplier. Jadi supplier bahan elastis ke kita itu bayarnya minta mundur sebulan, gitu kan. Pak, ini barang tak bawa dulu, bayar sebulan nggih. Oh iya. Terus kita pas produksi baru seminggu, 1 hari 2 hari jadi dikirim ke pelanggan, pelanggannya suruh bayar 2 minggu. Berarti kan kita menggunakan uang, bukan uang kita sendiri malahan. Bahannya utang didol, 2 minggu cash balik. Asalkan tertib, itu sebenarnya kita tidak butuh modal banyak, ya enggak? Yang berarti itu jika kita membayar ke supplier cash, terus kita jual ke pelanggan, pelanggan bayarnya tempo. Nah, nanti kita nggak punya cukup uang untuk bayar cash di bahan. Nah, gitu. Paling bagus bayar ke supplier tempo, bayar ke pelanggan cash, ya kan? Pelanggan mau dibikinkan tuh cash, bayarin supplier ngosek sesasi. Berarti kita megang uangnya supplier 1 bulan. Nah, itu namanya bayar mundur ke supplier. Teman-teman tertarik nggak bagaimana tips agar bisa bayar mundur kepada supplier? Kira-kira gimana supaya kita bisa ngutang neng supplier? Tapi ya kita harus tetap kredibel tadi. Saat saya yang bayar, nek enggak kredibilitas kita hancur gitu ya. Oke, nah tips agar bisa bayar mundur yang pertama, belanjalah berkala di 1 atau 2 pemasok saja agar lebih dikenal oleh pemasok tersebut. Jadi kalau kita belanja ya di 1 atau 2 supplier saja, jangan beli di mana-mana, cari yang termurah, ganti terus, jangan. Belanja di 1 atau 2 pemasok saja agar kita dikenal sama si supplier itu. Oh, dikenal. Belanja kita setiap bulan seberapa, dia hafal. Kulaannya di berapa, hafal. Kita dikenal oleh si suppliernya tadi, pemasok tadi. Yang kedua, lakukan pembelanjaan sesering mungkin. Misalnya harian atau mingguan dan berkala yang rutin. Agar dia bisa menebak hari apa saja Anda belanja. Jadi kalau kita sudah punya supplier tadi 1 atau 2, kalau kita belanja nih iso sesering mungkin. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu gitu. Sehingga si supplier tahu, oh si orang ini kalau kulaan ke saya setiap Senin. Setiap Senin kulaan, setiap Senin kulaan, setiap Senin kulaan. Nah, kita diafali sama si supplier itu. Dan rutin. Oh, dia memang setiap ini kulaan, oh rutin ini. Gitu ya.
Yang ketiga, setelah sering belanja di sana dan membayar tunai, jadi setelah sering banget terus tunai terus, lakukan pembelanjaan sedikit lebih banyak dari uang yang dibawa. Gitu kan ya. Misalnya Anda membawa uang 20 juta, pilih barang-barang yang misalnya kira-kira nilainya 13 juta. Jadi karena sudah Selino beli di situ dan belinya misalnya mingguan, dan kita membayar tunai terus sudah kelihatan kredibel, kita belanja senilai 13 juta tapi bawanya uang cash 10 juta. Terus kita mintalah kelebihan pembelian Anda itu, kan 3 juta masih ya, itu untuk dibayar mundur. Pak, yang 3 juta tak bayar Senin depan ya. Biasanya akan diizinkan. Karena sudah terbiasa setiap Senin datang. Dan bayar cash biasanya. Kebetulan kok blonjone 13 juta padahal duitnya 10 juta. 3 jutanya Senin besok ya Pak ya. Oh ya silahkan. Gitu biasanya. Kalau kita sudah dilihat kredibel ya. Lah tapi kalau tidak diizinkan gimana? Ya kita ganti ke pemasok yang lain. Yang kedua tadi ya coba kayak gitu. Lakukan hal serupa kayak gitu tadi. Nanti kalau ketemu yang dia mau diutangi seperti itu, nah kita sudah biasa bayar mundur. Lama-lama kita bisa utang utuh. Ya, gitu kan 13 juta utang seminggu dibayar besok depan. Dibayar gitu. Memang kadang-kadang bayarnya lebih mahal. 2% sampai 5%. Tapi kan mundur bayarnya. Itu lebih bagus daripada tunai. Karena kita nggak punya uang, bisa punya barang, dan bisa nang dijual untuk duit peneh. Nah, memang seolah-olah lebih mahal. Biasanya orang yang jualan mundur itu lebih mahal. Cuman itu lebih bagus daripada bayar tunai. Gitu ya. Oke, tambah satu lagi. Ada 5 macam bisnis berdasar cash flow alias arus kas. Arus masukan duit itu loh. Ada 5 macam bisnis. Yang pertama adalah cash flow harian. Cash flow harian itu segala bisnis yang dibayar tunai. Jadi kita misalnya di minimarket, Indomaret, rumah makan, ya kan kayak gitu, warung-warung, dan lain sebagainya. Kalau kita bayar langsung cash itu namanya cash flow harian. Bisnis dengan cash flow harian. Yang kedua, bisnis dengan cash flow bulanan. Cash flow bulanan itu adalah segala bisnis yang dibayar per bulan atau tempo 30 hari. Misalnya kos-kosan. Kos-kosan itu cash flow-nya bulanan. Kita bikin kos, dapat bayarannya setiap bulan. Nah, itu kita dapat bayaran setiap bulan. Nah, itu cash flow-nya duitnya datang kita sebulan. Kalau misalnya kita baru pemilik kos, kita dandani itu, ya wis dandani. Kita tapi punya arep-arep, ini pengeluaran tanggal 1 dandani. Ternyata nanti tanggal 30 pembayaran kos-kosan. Karena setiap bulan itu kita dapat bayaran. Ini namanya cash flow bulanan. Kok rumah kos, atau kita jadi supplier bahan, gitu kan ya, ke tempat-tempat apa itu kan cash baik kita supply saben bulan ditagih. Nah, itu namanya cash flow bulanan. Atau ada kita usahanya kursus bayarnya tiap bulan. Nah, itu namanya cash flow bulanan. Atau misalnya sekolahan TK, SD itu bayar bulanan. Berarti uang yang didapatkan itu dari usaha itu bulanan. Gitu ya, itu namanya cash flow bulanan. Ada cash flow semesteran atau 6 bulanan semesteran. Segala bisnis yang dibayar berkala 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu seperti bimbel, kursus, kosos kan 6 bulanan. Nah, kayak gitu itu adalah cash flow semesteran. Cash flow semesteran itu enak kalau dibayar di muka, bayar 6 semester. Kita dapat uang. Terus uang 6 bulan itu untuk operasional.
Kalau kita dibayar di belakang ya rada ruwet, kita harus modal sik, dandani tempate itu untuk 6 bulan, baru 6 bulan dibayar sama sing ngekos, itu kan ya. Nah, kalau terpaksa kayak gitu berarti kita harus strategi utang tadi kepada supplier, duwe jatah 6 sesasi lah. Paling enggak kan kita tidak terlalu banyak modal. Paling enak kalau kita itu uang itu datang dari bukan kita, orang lain. Supplier kah atau konsumen. Nah, itu ya. Yang selanjutnya adalah cash flow tahunan, segala bisnis yang dibayar per tahun. Misalnya kontrakan rumah, kayak gitu ya. Kita punya rumah kontrakan, cash flow-nya setiap tahun dapat uang dari kontrakan itu setahun. Nah, gitu ya. Jadi sak bentar untuk ditukeh. Nah, ngono. Tapi ngarep-arep ditene setahun meneh ngarep. Nah, gitu ya. Atau cash flow proyekan, bisnis yang tidak pasti ordernya. Tapi dibayar setelah selesai, oh dapat order tender perumahan, tender pengadaan. Nah, itu namanya cash flow proyekan. Kalau nggak dapat order ya nggak dapat uang. Gitu kan ya. Kalau dapat uang ya uangnya kita tidak langsung dapat ordernya dulu, kerjakan, berarti kita harus koordinasi dengan supplier-supplier, nanti baru jadi separuh diajukan pembayaran, jadi penuh ajukan pembayaran. Gitu. Jadi itu bisnis berdasar cash flow. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya review sedikit ya. Yang tadi adalah ada apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, bahwa bangkrut itu bisa terjadi, pilihannya. Maka kita harus bagaimana mencegahnya. Jika terjadi bangkrut pada kita, itu kita bisa bangkit. Tapi kata kunci dari bangkit dari bangkrut adalah jika kita itu mempunyai kredibilitas. Kredibilitas kita bagus, kita bisa bangkit. Nek kredibilitas kita nggak bagus, kita mengajukan utang sana sini, mengajukan minta order sana sini, nggak ada orang percaya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu 3 hal yang membuat kita bisa sukses dalam bidang bisnis seorang pengusaha. Yaitu adalah skill, keterampilan, yang kedua kredibilitas, yang ketiga adalah network atau jaringan. 3 itu ya. 3 yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang selanjutnya, apa penyebab kebangkrutan? Ada 7 penyebab kebangkrutan, yaitu rugi panjang, laba semu, faktor orang lain tak terduga, teknisi karatan, diri sendiri, dan komplikasi dari semua hal tersebut. Itu membuat jadi bangkrut. Ya. Nah, rugi panjang itu ya rugi yang begitu panjang, ya kan, ndak diselesaikan. Kadang rugi panjang itu bisa terjadi karena kita salah memilih lokasi. Lokasi usaha, bagaimana kita bisa memilih lokasi usaha yang baik? Kita harus tahu hukum semut. Hukum semut tadi apa? Yang pertama adalah jenis semut. Jenis semut adalah target pasar yang Anda bidik. Sesuai dengan sarang semutnya. Nomor 2, sarang semut adalah tempat tinggal semut di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya. Bisa rumah atau sekolahnya. Sarangnya seperti apa? Kita harus tahu yang namanya pengundang semut, tempat-tempat yang dikunjungi oleh semut selain rumahnya tadi, selain sarangnya. Yang keempat adalah kita harus tahu tentang jalur semut, jalur yang dilewati dari rumah sarangnya ke tempat pengundang semut tadi. Usaha kita, tempat kita harus ada di jalur semut dan terlihat oleh semut. Yang kelima adalah terlihat oleh semut. Itu adalah lokasi. Lokasi tempat usaha adalah yang terbaik adalah di jalur semut yang terlihat oleh semut. Jika kita terlanjur membuat usaha dan lokasinya salah, tidak di jalur semut dan tidak terlihat semut, maka ya silahkan dipilih mau mengeluarkan budget lebih untuk promosi besar-besaran lewat online, offline, dan lain sebagainya untuk mengundang semut, atau Anda pindah ke lokasi yang mudah dilihat oleh semut tadi di jalur semut. Dua-duanya butuh dana. Itu ya. Nah,
Saat kita berbisnis, ada 3 kesalahan utama yang membuat sering bangkrut. Yang pertama adalah salah sarang semut. Sarang semut target kita salah, ya toh? Bukan kuwi targete, jenis suarane ra cocok. Yang kedua bisa saja bukan jalur utama semut. Tidak dilewati semut, kita bukan buka usahanya di situ. Yang ketiga, mungkin tidak terlihat oleh semut. Usaha kita tidak cukup terlihat oleh semut. Nah, ada satu kesalahan yang sering terjadi. Kita sudah terlanjur tahu bahwa lokasi yang kita kontrak itu salah. Atau kita beli itu salah untuk usaha, tapi tetap kita pertahankan. Contoh ekstrimnya kita jualan burger di dekat kuburan, di kuburan. Tahu lokasinya salah, tapi kontraknya adalah murah. Dipertahankan. Seolah-olah kita mempertahankan kontrakan itu ben rugi, tapi kita merugikan banyak hal, harus bayar macam-macam, bahan makanan, nggak dapat uang, bayar pegawai dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu. Ekstrimnya seperti ya, ngontrak tempat nggak berani pindah karena ya kita mau mempertahankan itu. Padahal kita tahu salah tadi ya, tidak di jalur semut, tidak terlihat oleh semut, atau salah sarang semut. Oke ya, yang selanjutnya ada 7 disiplin finansial. Yang pertama adalah pisahkan rekening pribadi dengan perusahaan. Yang kedua, budgetkan pengeluaran bulanan. Yang ketiga, buat proyeksi arus kas. Yang keempat, buat laporan arus kas. Yang kelima, pisahkan akunting dengan kasir. Yang keenam, hindari uang menginap di karyawan. Yang ketujuh, cek stok secara berkala. Ya, tadi dicek stoknya, jangan sampai ada yang nyuri. Itu. Selanjutnya yang paling penting adalah kita harus cari pelanggan. Mencari pelanggan yang beli barang kita itu mudah, tapi cari pelanggan yang bayarnya bagus itu yang susah. Nah, cari kita PR-nya nyari pelanggan yang bayarnya bagus. Kalau ketemu pelanggan yang bayarnya bagus ya kita kejar dia. Terus yang selanjutnya adalah tips agar bisa bayar mundur. Yang pertama, belanja berkala di 1 atau 2 masuk saja. Kita belanja di 1-2 tempat saja supaya dikenal. Lalu belanjanya sesering mungkin. Misalnya harian atau mingguan, setiap Senin belanja. Setelah sering belanja setiap Senin berapa lama, terus kita coba belanja misalnya senilai 13 juta tapi uangnya mung 10 juta, terus kita mengajukan utang 3 juta dibayar minggu depan, Senin depan. Nah, kalau diizinkan ya kita akan punya orang yang bisa bayar mundur, supplier yang bayar mundur terus gitu kan ya. 3 juta, besok 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta, akhirnya kita nggak modal wis entuk supplier. Lama-lama bisa bilang sama supplier, "Pak, gimana kalau dikirim saja nanti bayarnya minggu depan?" "Oh iya silahkan." Nah, kalau kita sudah terbiasa gitu. Kalau memang pas itu ditolak ya coba ganti tempat yang kedua tadi, sampai ketemu supplier yang mau bayar mundur gitu ya. Memang bayarnya itu mungkin lebih mahal, tapi itu kan kita dimodali orang lain gitu kan. Ya. Yang terakhir ada 5 macam bisnis berdasarkan cash flow. Yang pertama adalah cash flow harian. Segala bisnis yang dibayar tunai langsung cash saat itu juga. Yang kedua cash flow bulanan, dibayar per bulan. Misalnya rumah kos atau pemasok atau supplier. Kita punya bisnis sebagai supplier, dibayar setiap bulan. Cash flow semesteran dibayar setiap semester, atau cash flow tahunan dibayar setiap tahun, misalnya kontrak atau cash flow proyekan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali materi yang kita sampaikan pada siang hari ini dari jam 1:30 sampai 1:30. Padat merayap. Silakan dicatat ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang
sangat penting dan bisa kita aplikasikan. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman. Kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Apa, Mbak Fitri? Cash flow yang kelima, cash flow proyekan ya yang tadi ya. Cash flow proyekan, pas dapat proyek, nah itu aja. Dapat proyek misalnya pengadaan apa, itu cash flow-nya proyek. Setiap dapat proyek, baru dapat uang. Bisa saja proyekan itu setiap akhir tahun lancar, tapi di awal tahun sampai tengah tahun renek order, renek proyek. Itu cash flow proyekan. Baik, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, saya mau masukan dari teman-teman. Apakah class streaming dengan YouTube ini lebih baik daripada media-media yang sudah kita pakai sebelumnya? Ada Google Meet, ada Instagram Live, ada apa? Zoom dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan YouTube ini kira-kira bagus sama? Oh ya, baik ini ya. Baik. Dan tidak perlu install apa-apa ya ini ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, saya akhiri. Saya Nur Ahmad. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.